Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah kisah yang wow, kuat banget. Kisah tentang gimana rasa sakit ya, rasa sakit yang paling dalam sekalipun, itu justru bisa diubah jadi sumber kekuatan terbesar kita. Judulnya aja udah ngena banget, dari luka jadi kuasa. Coba deh, pernah nggak sih kamu ngerasa diremehin, dipandang sebelah mata seolah-olah, kamu tuh nggak bakal bisa jadi apa-apa. Kalau kamu pernah ngerasain itu, dengerin baik-baik karena cerita ini, wah ini buat kamu. Oke, kita mulai ceritanya dari titik paling rendah, sebuah awal yang sepi di mana tokoh kita ini ngerasa benar-benar dilupain sama dunia. Dan tahu nggak, ini dia nih akar masalahnya. Orang-orang di sekitarnya tuh cuma ngelihat dari luarnya aja, cuma dari bungkusnya. Mereka nggak pernah repot-repot buat lihat lebih dalam, nggak pernah sadar kalau di balik penampilan yang seadanya itu, ada mimpi yang gede banget. Coba bayangin deh, kondisinya gimana? Pakaiannya lusuh, wajah kotor, dan hidupnya tuh kelihatan kayak, ya nggak ada artinya gitu. Dia diabaikan, nahan lapar, plus dapat hinaan juga, lengkap kan? Dia tuh kayak sosok yang nggak kelihatan, dianggap nggak berharga sama sekali. Tapi, nah ini dia nih yang menarik. Justru dari titik paling gelap inilah, sebuah percikan api kecil mulai muncul. Sebuah luka yang nantinya bakal jadi bahan bakar. Bahan bakar untuk perubahan yang jujur, nggak bakal ada yang nyangka. Ini bukan kehancuran yang datang pelan-pelan ya, bukan. Ini tuh satu momen, jedar, langsung runtuh semua dalam sekejap. Satu malam itu benar-benar ngubah arah hidupnya 180 derajat. Apa pemicunya? Satu kata, pengkhianatan. Dan ini dari orang yang paling-paling dia percaya. Pria itu ninggalin dia. Demi siapa? Demi seseorang yang di mata dunia dianggap lebih pantas. Kamu tahulah, lebih cantik, lebih kaya, pokoknya lebih segalanya. Itu penolakan yang sakitnya luar biasa. Dan coba deh, lihat reaksinya pas itu terjadi. Dia nggak ngelawan, nggak teriak-teriak, nggak ngamuk. Dia cuma diam. Menyimpan semua luka itu dalam-dalam. Tapi jangan salah ya, diamnya ini bukan berarti dia kalah. Justru di dalam diamnya itu, dia lagi ngumpulin semua kekuatannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling berat. Tapi jujur, ini bagian yang paling menginspirasi. Yaitu prosesnya. Proses panjang dia membangun lagi dirinya dari nol, dari puing-puing yang berserakan. Ini nih yang bikin dia beda dari yang lain. Waktu orang lain udah tidur pules, dia masih berjuang. Masih melek, masih kerja keras. Dan waktu orang lain ngejatuhin dia, ngeremehin dia nggak malah down. Justru sebaliknya, semua hinaan itu dia jadiin bensin, buat lari lebih kenceng lagi. Dan perjalanannya tuh nggak mulus, sama sekali bukan jalan tol. Ini tuh kayak siklus yang nggak ada habisnya. Pertama, belajar. Terus, kerja sekeras-kerasnya. Udah pasti, jatuh. Tapi yang paling penting, langkah keempat, bangkit lagi. Dan siklus ini keulang terus, lagi, dan lagi, dan lagi. Nah, setelah perjuangan yang panjang banget itu, akhirnya kita bakal lihat hasilnya. Hasil dari semua keringat, semua air mata. Inilah puncak dari kekuatan barunya. Ingat ya, ini bukan sulap, bukan proses instan semalam jadi. Sama sekali bukan. Ini tuh hasil dari dedikasi dan kerja keras yang makan waktu bertahun-tahun. Pelan, tapi pasti, dunia mulai ngeliat ada yang beda dari dia. Dan inilah dia, transformasinya. Wanita yang dulu diremehin, sekarang dia duduk di kursi pemimpin. Coba bayangin kontrasnya. Dari yang dulu duduk di pinggir jalan nahan lapar, sekarang duduk di kursi paling tinggi di sebuah perusahaan raksasa. Dan ini bukan sukses kaleng-kaleng loh. Dia jadi pemimpin di perusahaan batubara besar. Bayangin, setiap keputusannya tegas, pikirannya tajam banget kayak pisau. Nggak ada lagi tuh yang namanya ragu-ragu. Pokoknya dia jadi kekuatan yang disegani. Eits, tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Justru pas dia lagi di puncak-puncaknya, masa lalunya datang lagi. Kayak mau ngetes dia. Ini nih babak penentuannya. Suatu hari, dia datang lagi. Masa lalunya itu. Ya, pria yang dulu ninggalin dia, tiba-tiba aja ada di depannya. Tapi kali ini beda. Dia datang bukan dengan sombong, tapi dengan muka penuh penyesalan. Minta kesempatan kedua. Dan apa coba jawaban si wanita ini? Luar biasa. Nggak ada marah-marah, nggak ada dendam sama sekali. Dia cuma natap tenang, terus bilang, "Terima kasih, karena kamu pernah pergi. Kalau nggak, mungkin aku nggak akan jadi aku yang sekarang." Wow, dia sadar banget, justru karena ditinggalin itu, dia jadi terpaksa untuk jadi versi terbaik dirinya. Nah, ini poin paling penting dari semua cerita ini. Motivasinya itu bukan balas dendam,
Bukan. Dia berubah bukan buat buktiin apa-apa ke orang lain. Dia berubah karena akhirnya dia memilih untuk menghargai dirinya sendiri. Itu kuncinya. Jadi, pelajaran apa nih yang bisa kita petik bareng-bareng? Pertama, jadiin hinaan itu bensin, jangan malah jadi rem yang bikin kamu berhenti. Kedua, ingat ini baik-baik. Orang yang ngeremehin kamu hari ini, mereka itu buta sama masa depan kamu. Mereka nggak tahu kamu bakal jadi sehebat apa. Ketiga, sukses sejati itu datangnya dari memperbaiki diri sendiri, bukan dari balas dendam, percuma. Dan yang terakhir, diam itu bukan lemah loh. Kadang-kadang diam itu artinya kamu lagi sibuk membangun sesuatu yang luar biasa. Jadi, kalau ada satu kalimat yang perlu kamu ingat dari semua ini, mungkin ini dia. Terkadang, kehilangan seseorang itu justru jadi awal dari perjalanan kamu menemukan dirimu yang sesungguhnya. Kehilangan, malah jadi penemuan. Nah, sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba deh, sekarang lihat ke dalam diri kamu. Lihat lagi luka-luka masa lalu kamu. Pertanyaannya adalah, luka yang mana yang bisa kamu ubah jadi kekuatan terbesar kamu? Coba pikirin ya.